Konsep tawakal menurut beberapa sufi. Beberapa ulama sufi memberikan pandangan yang mendalam terkait konsep bersandar kepada Allah tawakal, dan tidak bergantung sepenuhnya pada amal. Berikut ini adalah pandangan ulama sufi mengenai masalah ini. 1. Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menekankan bahwa amal tidak menjamin keselamatan, melainkan rahmat Allah yang menjadi penentu. Lebih besar dari, ketahuilah bahwa keselamatan seorang hamba tidak bergantung pada amalnya, melainkan pada rahmat Allah. Amal adalah sebab, sedangkan rahmat Allah adalah tujuan akhir. Amal adalah sarana, tetapi yang memberi manfaat dari amal tersebut hanyalah Allah. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh sombong dengan amalnya, melainkan harus mengiringinya dengan rasa takut kepada Allah dan tawakal kepadanya. 2. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam hikamnya, Ibnu Athaillah mengajarkan, lebih besar dari, salah satu tanda tawakal yang benar adalah tidak bergantung kepada amal, tetapi bersandar kepada Allah yang menciptakan amal itu. Amal adalah wujud ketaatan. Tetapi seorang hamba harus menyadari bahwa semua amal terjadi karena izin Allah. Jangan merasa amal akan menyelamatkan. Tetapi lihatlah bahwa Allah lah yang memberi kekuatan untuk beramal. 3. Rabiah Al-Adawiyah. Ulama sufi perempuan ini terkenal dengan konsep cinta kepada Allah. Ia pernah berkata, lebih besar dari, aku tidak beribadah karena menginginkan surga atau takut pada neraka, tetapi aku beribadah karena cintaku kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama adalah Allah, bukan hasil dari amal ibadah. Rabiah menekankan bahwa ibadah harus dilakukan dengan hati yang berserah penuh kepada Allah tanpa memperhitungkan balasan. 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitabnya Futuh Al-Ghaib, beliau menulis, lebih besar dari, jangan tertipu dengan amalmu. Karena amal itu terjadi hanya karena taufik dari Allah. Hendaklah engkau bergantung kepada Allah yang menciptakan amal itu, bukan pada amalmu sendiri. Abdul Qadir Al-Jilani mengingatkan agar seseorang tidak merasa puas dengan amalnya. Tawakal dan kepasrahan kepada Allah adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan. Inti ajakan ulama sufi. 1. Amal sebagai sarana. Amal adalah bentuk ketaatan, tetapi bukan penentu akhir. Semua keberhasilan berasal dari Allah. 2. Rahmat Allah lebih utama. Hamba harus senantiasa memohon rahmat Allah. Karena tanpa rahmatnya, amal apapun tidak akan cukup. 3. Hati yang ikhlas. Ibadah tidak boleh didasari oleh keinginan duniawi atau takut akan hukuman, tetapi dilakukan karena cinta kepada Allah. Pendekatan ini mendorong kita untuk terus beramal sambil menjaga hati agar tetap bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dengan cara ini, amal akan menjadi sarana menuju ridha Allah, bukan sesuatu yang membuat kita sombong atau lalai. Menghadapi tantangan, godaan, dan halangan dalam perjalanan spiritual adalah bagian dari proses mendekatkan diri kepada Allah. Berikut ini beberapa cara menurut pandangan Islam, khususnya dalam tasawuf, untuk mengatasi hambatan tersebut agar tetap dapat bercerita kepada Allah, berdoa, bermunajat, atau curhat kepadanya. 1. Memperkuat niat yang ikhlas. Pastikan bahwa niat dalam bercerita kepada Allah adalah murni karena ingin mendekatkan diri kepadanya, bukan sekadar rutinitas atau karena kebutuhan duniawi semata. Rasulullah SAW bersabda, lebih besar dari, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika niat telah lurus, hati menjadi lebih ringan menghadapi rintangan. 2. Perbanyak zikir dan ingat Allah. Zikir adalah cara terbaik untuk menjaga hati tetap terhubung kepada Allah. Zikir melembutkan hati yang keras, menenangkan jiwa, dan menyingkirkan was-was yang menghalangi munajat. Allah berfirman, menghadapi tantangan, godaan, dan halangan dalam perjalanan spiritual adalah bagian dari proses mendekatkan diri kepada Allah.
Berikut ini beberapa cara menurut pandangan Islam, khususnya dalam tasawuf, untuk mengatasi hambatan tersebut agar tetap dapat bercerita kepada Allah, berdoa, bermunajat, atau curhat kepadanya. 1. Memperkuat niat yang ikhlas. Pastikan bahwa niat dalam bercerita kepada Allah adalah murni karena ingin mendekatkan diri kepadanya, bukan sekadar rutinitas atau karena kebutuhan duniawi semata. Rasulullah SAW bersabda, lebih besar dari sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hari, Bukhari dan Muslim. Ketika niat telah lurus, hati menjadi lebih ringan menghadapi rintangan. 2. Perbanyak zikir dan ingat Allah. Zikir adalah cara terbaik untuk menjaga hati tetap terhubung kepada Allah. Zikir melembutkan hati yang keras, menenangkan jiwa, dan menyingkirkan was-was yang menghalangi munajat. Allah berfirman, lebih besar dari, ingatlah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Godaan seperti malas, rasa putus asa, atau gangguan dari setan dapat diredakan dengan memperbanyak zikir, seperti la ilaha illallah, astagfirullah, atau membaca ayat-ayat Al-Quran. 3. Beristighfar untuk membersihkan jiwa. Dosa dan kesalahan bisa menjadi penghalang besar yang membuat hati merasa berat untuk bercerita kepada Allah. Dengan istighfar, jiwa dibersihkan, sehingga lebih mudah mendekat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, lebih besar dari barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesempitan. Hari, Abu Daud. Jadikan istighfar sebagai pembuka sebelum bermunajat kepada Allah. 4. Berdoa memohon perlindungan dari godaan setan. Setan selalu berusaha menjauhkan manusia dari Allah dengan membisikkan rasa malas, tidak percaya diri, atau putus asa. Oleh karena itu, sering-seringlah membaca lebih besar dari Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan biarkan godaan setan melemahkan semangat untuk terus bercerita kepada Allah. 5. Konsisten dan tetap istiqomah. Istiqomah adalah kunci untuk melewati berbagai halangan. Lakukan munajat kepada Allah secara konsisten, meskipun hanya sedikit, tetapi rutin. Rasulullah SAW bersabda, lebih besar dari amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika merasa sulit untuk memulai, buat jadwal khusus setiap hari. Misalnya setelah salat wajib atau di waktu sepertiga malam terakhir. 6. Bergaul dengan orang-orang saleh. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap spiritualitas seseorang. Bergaul dengan orang-orang yang rajin beribadah dan memiliki semangat keimanan dapat menguatkan jiwa kita. Allah berfirman, lebih besar dari, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya. Quran Surah Al-Kahfi 28. 7. Sabar dalam menghadapi rintangan. Godaan dan halangan adalah ujian yang sengaja Allah hadirkan untuk menguatkan iman kita. Jangan menyerah ketika merasa malas atau berat. Ingatlah bahwa Allah menyukai hamba yang bersabar. Allah berfirman, lebih besar dari, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 153. 8. Sampaikan keluhan dengan jujur kepada Allah. Tidak ada halangan bagi seorang hamba untuk bercerita kepada Allah. Curahkan semua perasaan, kesulitan, dan kebingungan dengan hati yang tulus. Sebagaimana Nabi Yakub AS berkata, lebih besar dari, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran Surah Yusuf 86. Allah adalah pendengar terbaik, bahkan saat kita tidak tahu harus berkata apa. 9. Perbanyak waktu khusus dengan Allah. Usahakan memiliki waktu khusus untuk bermunajat, misalnya pada waktu tahajud di sepertiga malam terakhir. Waktu ini sangat istimewa karena Allah menyatakan, lebih besar dari, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan.
Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Barang siapa memohon ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menjaga niat, memperbanyak zikir, dan memohon perlindungan Allah, tantangan untuk bercerita kepadanya dapat diatasi. Ingatlah bahwa Allah Maha Dekat dan selalu mendengar doa hambanya. Tetaplah bersabar dan istiqomah. Lebih besar dari, ingatlah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Godaan seperti malas, rasa putus asa, atau gangguan dari setan dapat diredakan dengan memperbanyak zikir, seperti la ilaha illallah, astagfirullah, atau membaca ayat-ayat Al-Quran. 3. Beristighfar untuk membersihkan jiwa. Dosa dan kesalahan bisa menjadi penghalang besar yang membuat hati merasa berat untuk bercerita kepada Allah. Dengan istighfar, jiwa dibersihkan, sehingga lebih mudah mendekat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, lebih besar dari, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesempitan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadikan istighfar sebagai pembuka sebelum bermunajat kepada Allah. 4. Berdoa memohon perlindungan dari godaan setan. Setan selalu berusaha menjauhkan manusia dari Allah dengan membisikkan rasa malas, tidak percaya diri, atau putus asa. Oleh karena itu, sering-seringlah membaca, lebih besar dari, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan biarkan godaan setan melemahkan semangat untuk terus bercerita kepada Allah. 5. Konsisten dan tetap istiqomah. Istiqomah adalah kunci untuk melewati berbagai halangan. Lakukan munajat kepada Allah secara konsisten, meskipun hanya sedikit, tetapi rutin. Rasulullah SAW bersabda, lebih besar dari amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika merasa sulit untuk memulai, buat jadwal khusus setiap hari. Misalnya setelah salat wajib atau di waktu sepertiga malam terakhir. 6. Bergaul dengan orang-orang saleh. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap spiritualitas seseorang. Bergaul dengan orang-orang yang rajin beribadah dan memiliki semangat keimanan dapat menguatkan jiwa kita. Allah berfirman, lebih besar dari, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Quran Surah Al-Kahfi 28. 7. Sabar dalam menghadapi rintangan. Godaan dan halangan adalah ujian yang sengaja Allah hadirkan untuk menguatkan iman kita. Jangan menyerah ketika merasa malas atau berat. Ingatlah bahwa Allah menyukai hamba yang bersabar. Allah berfirman, lebih besar dari, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah 153. 8. Sampaikan keluhan dengan jujur kepada Allah. Tidak ada halangan bagi seorang hamba untuk bercerita kepada Allah. Curahkan semua perasaan, kesulitan, dan kebingungan dengan hati yang tulus. Sebagaimana Nabi Yakub AS berkata, lebih besar dari, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran Surah Yusuf 86. Allah adalah pendengar terbaik, bahkan saat kita tidak tahu harus berkata apa. 9. Perbanyak waktu khusus dengan Allah. Usahakan memiliki waktu khusus untuk bermunajat, misalnya pada waktu tahajud di sepertiga malam terakhir. Waktu ini sangat istimewa karena Allah menyatakan, lebih besar dari, barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Barang siapa memohon ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menjaga niat, memperbanyak zikir, dan memohon perlindungan Allah, tantangan untuk bercerita kepadanya dapat diatasi. Ingatlah bahwa Allah Maha Dekat dan selalu mendengar doa hambanya. Tetaplah bersabar dan istiqomah.